Permisi. Oh iya, silakan masuk. Terima kasih, Pak. Ayo, mari. Nah. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Oh iya, selamat pagi. Nah, Pagi, Pak. oke, baik. Apakah benar ini dengan Nak Kristi yang sudah nge-WA Bapak? Iya, Pak. Betul. Saya Kristi yang tadi malam mau WA Bapak. Oke, Nak Kristi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Nak Kristi baik atau bagaimana? Puji Tuhan, saya baik, Pak. Oke, puji Tuhan. Tadi Nak Kristi sebelum kesini ada mata pelajaran apa? Tadi saya ada mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Oke, bahasa Indonesia. Oh iya, apa hampir lupa nih. Nah, Nak Kristi ini kelas berapa sih? Ini Pak, saya itu kelas 11 IPS. Oh, IPS. Oh iya, IPS dia udah ada ngecek Bapak di WA-nya. Iya. Apa hampir lupa nih karena banyak kegiatan. Iya. Tadi Nak Kristi mau kesini, apakah sudah sarapan? Sudah Pak, tadi pagi saya sudah sarapan di kantin. Oke, baik. Nak Kristi sudah sarapan. Nak Kristi di sekolah apakah mengikuti kegiatan atau ekstrakurikuler atau apa? Dulu pernah sih Pak, saya ikut ini jadi anggota OSIS Pak. Oke, anggota OSIS. Terus itu sebuah perkembangan anggota OSIS karena bisa berani tampil ya kalau anggota OSIS. Oke, sebelumnya Nak Kristi mau bertemu Bapak ada keperluan apa ya? Jadi saya itu mau menceritakan masalah pribadi saya Pak. Iya, ya Nak Kristi kalau di sini santai saja, tidak perlu takut. Anggap saja Bapak tenang supaya Nak Kristi ya. Iya Pak. Oke, sama Nak Kristi bisa menceritakan masalah apapun kepada Bapak. Oh iya Pak, kalau saya menceritakan masalah saya kepada Bapak, saya takut Pak, nanti Bapak akan memberitahu kepada teman-teman saya. Oke, baik. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah Nak Kristi sudah pernah mengikuti konseling atau sejenisnya? Tidak pernah Pak, makanya saya takut untuk menceritakan masalah. Oke, baik. Nah, memang sebelumnya Nak Kristi belum pernah mengikuti konselingnya. Iya Pak. Oke, baik. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Konseling adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh ahli atau yang sering disebut konselor kepada seorang konseling atau yang memiliki masalah agar konselor dapat menyelesaikan masalahnya. Apakah Nak Kristi paham? Paham Pak. Baik, selanjutnya tadi Nak Kristi bertanya, Nak Kristi takut bahwa Bapak akan menceritakan masalah Nak Kristi kepada orang lain. Iya Pak. Oke, sebut seling ini ada beberapa asas yang harus diterapkan. Pertama itu asas kesukarelaan, yang kedua itu asas kemandirian, yang ketiga itu asas keterbukaan, dan keempat itu asas kerahasiaan. Oke, Bapak akan menjelaskan. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Pada asas kesukarelaan ini, Nak Kristi datang kepada Bapak dengan sukarela tanpa paksaan siapapun. Yang kedua asas kemandirian. Asas kemandirian sama halnya seperti asas kesukarelaan. Nak Kristi datang kepada Bapak secara mandiri. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini di mana Nak Kristi menceritakan masalah Nak Kristi secara terbuka tanpa menutupi sesuatu hal pun agar Bapak dapat membantu permasalahan Nak Kristi secara maksimal. Oke, yang terakhir ini Bapak akan tekankan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini Bapak tidak akan menceritakan masalah Nak Kristi ke siapapun tanpa seizin Nak Kristi. Apakah Nak Kristi paham? Jadi kalau cerita ke Bapak, otomatis masalah saya
tidak akan diumbar ya Pak? Ya anak Kristi, Bapak tidak akan mengumbar tanpa izin anak Kristi. Bapak akan sangat menjaga ketat permasalahan anak Kristi. Bapak berjanji Bapak tidak akan mengumbarnya ke siapapun. Oke. Apakah anak Kristi paham? Paham Pak. Ya. Ada berapa asas tadi? Tadi itu ada 4 Pak. Coba sebutkan. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Terus yang kedua asas kemandirian. Yang ketiga itu asas kesukarelaan. Terus yang keempat itu ada asas kerahasiaan. Oke. Nah Kristi salah menyebutkan. Satu itu asas keterbukaan. Oh iya. Ya, keterbukaan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang konseling dan asas-asasnya. Selanjutnya, sebelum memulai tahap kegiatan, Bapak ingin memberikan kontrak waktu kepada Kristi. Di sini Bapak menawarkan proses konseling kita ini berkisar 35 menit sampai 40 menit. Apakah kira-kira waktu tersebut cukup untuk menyelesaikan masalah anak Kristi? Mungkin sampai 30 menit saja Pak, karena nanti saya ada mata pelajaran lagi Pak dengan Ibu Permata. Oke, oh iya Ibu Permata wali kelas kamu ya? Iya. Iya, baik. Selanjutnya di sini kita menyepakati 30 menit untuk proses konselingnya. Apabila nanti permasalahan anak Kristi tidak dapat diselesaikan dalam satu pertemuan ini, mungkin selanjutnya kita akan membuat perjanjian kembali kapan melakukan konseling selanjutnya. Apakah anak Kristi setuju? Setuju Pak. Baik, selanjutnya kita akan pada tahap kegiatan. Oke, baik anak Kristi, kita sudah memasuki pada tahap kegiatan. Tapi sebelum memulai tahap kegiatan, ada baiknya anak Kristi berdoa terlebih dahulu agar anak Kristi lebih tenang, nyaman dan santai untuk menceritakan masalahnya kepada Bapak. Jadi, Nak Kristi silakan berdoa untuk memberikan waktu kepada Nak Kristi. Ya, saya izin ya Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Kristi sudah berdoa, apakah sudah merasa lebih tenang? Sudah Pak. Oke, baik. Sebelumnya, Nak Kristi tadi menyatakan kepada Bapak ingin berkonsultasi dengan Bapak tentang masalah Nak Kristi. Bapak meminta kepada Nak Kristi menceritakan masalah Nak Kristi kepada Bapak. Jadi saya itu punya masalah Pak di pribadi saya, karena saya rasa saya itu kurang percaya diri Pak. Kurang percaya diri. Bisa dijelaskan lebih detail? Jadi begini Pak, saya itu takut berbicara di depan umum. Misalnya kalau disuruh presentasi di kelas, saya takut untuk maju, takut untuk berbicara di depan teman-teman dan guru Pak. Oke, Nak Kristi kurang percaya diri. Kurang percaya diri Nak Kristi itu sejak kapan? Jadi itu pernah saya alami. Jadi begini Pak, dulu itu ketika saya maju ke depan, terus saya presentasi. Lalu saat saya presentasi itu saya tuh pernah ditertawakan oleh satu kelas Pak, karena saya salah menyebutkan nama. Jadi dari situ saya sudah malu, dan dari situ juga saya udah tidak percaya diri Pak. Jadi saya tuh saat maju ke depan, saya merasa seperti teman-teman tuh akan tertawa ketika saya maju. Terus ketika saya maju juga, saya itu panik Pak, panik, seperti berkeringat, terus gemetaran Pak. Oke, baik. Nak Kristi kurang percaya diri karena ada sedikit kesalahan yang Nak Kristi lakukan, dan teman-teman seperti menertawakan Nak Kristi. Oke, sebelumnya Bapak ingin menjelaskan memang kepercayaan diri itu sangat penting.
di mana kepercayaan diri itu membangun kita untuk lebih termotivasi lagi untuk maju ke depan. Apabila memang anak Kristi tidak percaya diri, Bapak yakin anak Kristi tidak akan berani maju ke depan atau tampil lebih unggul lagi dari sebelumnya. Oke, selanjutnya apa masih ada cerita yang nak Kristi alami mengapa nak Kristi kurang percaya diri? Cukup itu aja sih Pak. Mulai dari itu, dari kejadian yang pernah saya alami itu, saya sudah tidak berani maju ke depan Pak. Pengalaman nak Kristi adalah maju ke depan untuk presentasi, tetapi karena kesalahan yang kecil, nak Kristi ditertawakan. Setelah nak Kristi ditertawakan, rasa percaya nak Kristi langsung turun drastis. Iya Pak. Okay. Saya malu Pak. Oh iya, anak Kristi merasa malu. Jadi rasa malu menimbulkan rasa kurang percaya diri. Iya Pak, betul, begitulah keadaannya. Iya, Bapak memahami perasaan anak Kristi. Memang kurang percaya diri ini sangat mengganggu, terutama seperti siswa-siswa sekarang, karena sekarang siswa diharapkan mampu untuk presentasi ke depan. Iya Pak. Oke, baik. Jadi di sini tujuan konselingnya adalah untuk meningkatkan kembali rasa percaya diri anak Kristi. Apakah begitu? Iya Pak, betul Pak. Ya, selanjutnya di sini Nak Kristi sudah menyadari tentang permasalahan Nak Kristi. Menurut Bapak ini sebuah kemajuan, di mana apabila seseorang mengalami kemajuan dan menyadari sebuah permasalahannya, otomatis dia akan ingin merubah masalahnya tersebut atau memperbaiki masalahnya tersebut. Apakah betul? Iya Pak, saya ingin kembali mendapatkan rasa kepercayaan diri saya. Oke, Bapak harap hasil dari proses konseling hari ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri Nak Kristi. Baik Pak, jadi bagaimana Pak? Oke, Nak Kristi sabar. Kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut diperlukan teknik atau cara yang mudah kita lakukan. Bapak ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Nak Kristi pelajari dengan Bapak. Teknik yang pertama itu Bapak memilih teknik relaksasi. Jadi teknik relaksasi ini berguna untuk mengurangi ketegangan yang dirasakan Nak Kristi. Yang kedua itu ada teknik disentrasi sistematik. Teknik yang kedua ini yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu kurang percaya diri atau rasa percaya diri kamu menurun. Mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang membuat kamu menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berusaha menghadapi masalahnya tersebut. Apakah Nak Kristi paham? Paham Pak. Berarti apabila Nak Kristi paham, Nak Kristi setuju dengan pemilihan teknik yang Bapak berikan. Iya Pak, saya setuju. Oke, sekarang kita masuk kepada teknik pertama, yaitu teknik relaksasi. Bapak meminta Nak Kristi untuk mengambil posisi duduk ternyaman, rilekskan diri Nak Kristi nanti. Ambil saja posisi duduk ternyamannya, rilekskan diri Nak Kristi nanti. Sekarang tenangkan pikiran Nak Kristi nanti. Kemudian Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu untuk posisi yang ternyaman menurut Bapak pribadi. Tangan di kepala di atas kedua paha, kemudian tarik nafas, tahan beberapa detik, buang dari mulut. Begitu tekniknya. Nak Kristi nanti boleh mencobanya. Pertama, rilekskan posisi Nak Kristi nanti, kepalkan tangan lebih baik di kepala, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, sekali lagi, tarik nafas, tahan,
bisa. Bagaimana perasaan Nak Kristi nanti? Apakah merasa lebih rileks? Iya Pak. Oke, baik. Pada tahap realisasi ini, Bapak akan mencoba pada saat Nak Kristi nanti sedang melakukan realisasi, Bapak akan mencoba untuk mengingat masalah Nak Kristi nanti, di mana Nak Kristi nanti ditertawakan. Apabila Nak Kristi nanti tidak tahan dengan keadaan tersebut, keadaan di mana Bapak menceritakan Nak Kristi nanti kurang merasa percaya diri, Nak Kristi nanti bisa mengucapkan, saya tidak tahan Pak. Bukan, Nak Kristi nanti sanggup? Sanggup Pak. Sekarang lakukan seperti yang Bapak ajarkan. Langsung saja tarik nafas. Bayangkan kalau Nak Kristi nanti itu berada di depan kelas. Nak Kristi nanti berada di depan kelas, tetapi saat melakukan presentasi, Nak Kristi nanti ditertawakan oleh teman Nak Kristi nanti. Begitu juga dengan guru-guru menertawakan Nak Kristi nanti. Selanjutnya, karena Nak Kristi nanti melakukan kesalahan, seorang teman Nak Kristi nanti usil melemparkan sebuah kertas kepada Nak Kristi. Oke, setelah itu makin lama teman Anda semakin melunjak. Ada seorang teman Anda mengucapkan, memang Kristi ini goblok. Saya tidak tahan Pak. Oke, di sini Nak Kristi sudah mencoba semaksimal mungkin. Yang pertama itu awalnya Nak Kristi ditertawakan, kemudian Nak Kristi dilempar kertas walaupun hanya bercanda, tetapi itu sangat membuat rasa percaya diri menurun. Yang ketiga itu seseorang mengucapkan kata yang seperti merendahkan Nak Kristi dengan mengucapkan goblok. Di situ Nak Kristi merasa tidak tahan lagi dan ingin langsung mengakhiri presentasi tersebut. Oke, kita mengulang teknik ini sekali lagi. Nak Kristi, silakan memposisikan badan. Nah, tarik nafas. Bayangkan Nak Kristi ingin melakukan presentasi. Pada saat Nak Kristi melakukan presentasi, Nak Kristi salah menyebutkan nama dan teman Nak Kristi menertawakan Nak Kristi. Selanjutnya Nak Kristi melakukan kesalahan yang kedua, teman Anda melempar kertas kepada Nak Kristi. Kesalahan ketiga, di mana Nak Kristi langsung dimaki dengan kata goblok. Saya tidak tahan Pak. Oke. Nah, di sini Nak Kristi sudah mengalami kemajuan yang maksimal, tapi di sini Bapak ingin untuk ketiga kalinya, di mana kalimat goblok tadi Nak Kristi harus menahannya agar Nak Kristi bisa kembali berdiri sendiri dan lebih percaya diri lagi. Untuk ketiga kalinya realisasikan diri Nak Kristi. Oke. Bayangkan Nak Kristi ingin maju ke depan melakukan presentasi. Teman Anda menertawakan Nak Kristi karena melakukan kesalahan. Untuk kesalahan kedua, Nak Kristi dilempar dengan kertas. Ada kesalahan ketiga, seorang teman memaki Anda dengan kata goblok. Baik, Nak Kristi bisa membuka mata Nak Kristi. Bapak melihat sebuah perkembangan di sini. Nak Kristi sudah bisa lebih percaya diri lagi dengan makian goblok itu. Nak Kristi sudah tidak gemeteran lagi. Itu adalah sebuah perkembangan. Baik, selanjutnya Bapak mengajak Nak Kristi untuk masuk ke teknik kedua, yaitu desensitisasi sistematik. Apakah Nak Kristi masih mengingat tahap-tahapnya? Masih Pak. Oke, baik. Nak Kristi masih mengingat tahap-tahapnya. Jadi di teknik desensitisasi sistematik ini, Bapak ingin Nak Kristi tetap melakukan seperti pada tahap relax, tapi di sini permasalahannya akan lebih besar lagi. Jadi
Nak Kristi, Bapak silakan untuk melakukan relax seperti sebelumnya. Oke, bukan? Tarik nafas, tahan, ulang. Baik, di sini pada saat ini Nak Kristi ingin maju ke depan, menyampaikan sebuah pidato di depan umum, dihadiri oleh beribu-ribu orang. Nak Kristi melakukan kesalahan, mereka langsung ingin mengucapkan hal-hal yang tidak pantas kepada Nak Kristi. Selanjutnya, untuk kesalahan kedua, mereka melemparkan botol minuman kepada Nak Kristi. Selanjutnya, pada kesalahan ketiga, mereka langsung ingin balik badan untuk membubarkan dan tidak mendengarkan pidato Nak Kristi. Saya tidak kuat, Pak. Oke, tidak kuat. Masalah ini memang sudah sangat besar. Baik, untuk kedua kalinya, Bapak meminta Nak Kristi kembali melakukan relaksasi. Tarik nafas. Seperti yang Bapak bilang tadi, Nak Kristi sekarang sedang ingin menyampaikan pidato di depan ribuan orang, di depan umum yang dihadiri ribuan orang. Pada kesalahan pertama, mereka langsung memaki Nak Kristi dengan ucapan yang tidak senonoh. Pada kesalahan kedua, mereka melempari Nak Kristi dengan botol minum. Pada kesalahan ketiga, pada kesalahan ini, mereka langsung ingin membubarkan diri dan tidak ingin lagi mendengarkan pidato Nak Kristi. Oke, sekarang Nak Kristi bisa membukakan mata Nak Kristi. Bapak melihat sebuah perkembangan yang sangat signifikan di sini, di mana Nak Kristi Bapak lihat sudah sanggup untuk menerima masalah yang Nak Kristi timbulkan, yaitu kurang percaya diri itu dengan 3 masalah tadi. Bahkan mereka sampai ingin membubarkan diri dan tidak mendengarkan masalah pidato Nak Kristi tadi. Oke, menurut Bapak, kamu sudah berhasil sekarang, kamu sudah lebih percaya diri lagi. Bapak berharap apabila Nak Kristi tampil di depan, apabila Nak Kristi melakukan kesalahan, yang pertama terlebih dahulu Nak Kristi jangan lupa meminta maaf atas kesalahan Nak Kristi. Selanjutnya Nak Kristi harus lebih percaya diri lagi. Anggap saja ocehan atau hinaan dari orang yang mentertawakan Nak Kristi itu untuk membakar kepercayaan diri Nak Kristi lagi, untuk meyakinkan bahwa Nak Kristi bisa lebih maju lagi. Apakah Nak Kristi paham? Paham, Pak. Bagaimana dengan proses konseling hari ini? Apakah Nak Kristi merasa lebih baik? Saya merasa lebih baik dan saya juga merasa bahwa saya telah percaya diri dan kepercayaan diri saya itu sudah saya dapatkan. Oke, baik. Apakah masih ada masalah yang mengganjal dalam hati Nak Kristi untuk saat ini? Untuk saat ini saya rasa cukup, Pak, karena permasalahan yang saya alami itu cuma tidak percaya diri itu tadi, Pak. Oke, baik. Konseling pada hari ini Bapak nyatakan berhasil karena beberapa tahap yang Bapak berikan dan sesuai dengan harapan Bapak, Nak Kristi mampu melewatinya. Dan selanjutnya Bapak meminta agar Nak Kristi lebih percaya diri lagi, karena kepercayaan diri adalah sebuah motivasi yang dari dalam diri kita sendiri, motivasi yang sangat besar, di mana dengan adanya percaya diri kita akan lebih berkembang dan lebih unggul dari sebelumnya. Selanjutnya, seperti yang Bapak bilang tadi, apabila memang ada seseorang yang memaki Nak Kristi, Bapak meminta Nak Kristi meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan kepada diri sendiri bahwa saya bisa, bahwa makian itu adalah motivasi yang meningkatkan rasa percaya diri saya. Maka Nak Kristi paham? Paham, Pak. Oke, selanjutnya tahap konseling ini telah selesai. Apabila nanti pada kegiatan selanjutnya Nak Kristi masih memiliki masalah, Nak Kristi bisa bertemu dengan Bapak. Untuk saat ini Bapak akhiri proses konseling. Baik, Pak, terima kasih karena
telah membantu menyelesaikan permasalahan saya. Baik, Nak Kristi, Bapak sangat bangga dan sangat bersyukur di mana Nak Kristi masih mempercayai Bapak untuk menyelesaikan masalah Nak Kristi. Baik, selanjutnya karena proses sudah selesai, Nak Kristi bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, silakan. Mari Bapak.